Kembali bersama saya dalam DBS to the Point, masih bersama Profesor Renald Kasali. Prof. Renald, ini kan sudah ada harapan yang terkuak. Ya. Menteri atau kabinet langsung bekerja. Ini sudah harapan terbuka, lalu memelihara harapan ini, apakah memadai dalam, kalau dilihat sementara ini? Kalau kita bicara harapan, harapan itu bisa meningkatkan kita untuk bekerja lebih baik lagi. Betul. Karena dengan harapan itulah orang yang tadinya mau mati menjadi tidak mati. Mata dia hidup kembali. Tapi kalau orang sudah sakit, divonis, kemudian setelah itu dia tidak punya harapan, berarti dia akan mudah mati. Tapi bangsa ini diberi harapan untuk bangkit kembali. Kita tahu constraint-nya besar sekali. Banyak rintangan-rintangan yang kita hadapi. Ekonomi kita penuh tantangan. Tetapi dengan adanya harapan ini harus bisa diberikan hasil. Yang paling penting dari kabinet ini adalah segera menunjukkan short term result. Short term result yang disebut sebagai quick wins oleh Jokowi. Sekarang sudah ada, at least dia sudah memenuhi janjinya tentang Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat. Kira-kira apa yang membuat, kalau Prof melihat dalam jangka dekat untuk kemudian bisa memperlihatkan lagi untuk membuat orang lebih berharap atau memelihara harapan tadi? Saya kira beberapa hal yang paling mendasar itu adalah pertama di bidang pendidikan. Itu harus ditujukan hasilnya, pendidikan. Karena banyak sekali anak-anak kita yang sudah dijamin bersekolah tapi tidak bisa bersekolah. Ini harus diberikan kesempatan dan sekolah-sekolah harus aktif mendatangi. Presiden yang mau turun, maka kepala-kepala sekolah juga harus turun ke lapangan, menjemput, tidak bisa mendiamkan. Ya. Jadi perbaikan dalam sekolah. Yang kedua adalah dalam bidang kesehatan itu sendiri, kartu Indonesia Sehat. Ini masih ada pertentangan di kalangan pemilik rumah sakit, ya, karena mereka juga merasakan bahwa ini bukan tanggung jawab mereka untuk mendistribusikan, untuk terlibat dan lain sebagainya. Saya kira dialog ini menjadi sangat artinya penting. masih ada soal-soal teknis yang tampak juga cukup substansial di depannya. Substansial. Ini harus ada dialog untuk kepastian. Ya. Kemudian yang ketiga yang perlu segera cepat dicari jalan keluarnya, akar persoalannya itu adalah penguatan rupiah. Penguatan rupiah, penurunan tingkat bunga. Dan itu akan mungkin kenaikan BBM sebentar lagi mungkin akan mempengaruhi itu semua. Harusnya bisa menjawab itu. Prof, kenapa saya tanyakan ini? Karena kalau kita lihat di survei Kompas, itu coba kita lihat hasilnya. Kabinet kerja diapresiasi oleh publik. Dan kita lihat salah satu itemnya adalah bagaimana kemampuan kabinet Jokowi JK mewujudkan hal-hal berikut. Membuat Indonesia sebagai poros maritim dunia, ada 66,8%. Ya. Meningkatkan kesejahteraan rakyat 78,5%. Lalu mewujudkan ekonomi berdikari 71%. Ya. Yang ingin saya katakan adalah ada keyakinan itu dan akan mengecewakan kalau keyakinan itu kemudian Tidak bisa menjadi menipis karena tidak deliver. Ya. Prof. Ya. Betul, itu betul sekali. Maka ini harus ada terus-menerus kontrol, harus terus-menerus diberikan. Bicaranya tentu harus benar, berkomunikasi harus terbuka. Karena sebetulnya rakyat kita sangat memaafkan sesungguhnya. Tetapi Sesungguhnya rakyat kita sangat memaafkan. Tetapi tidak akan memaafkan kalau mereka memainkan harapan itu. Memainkan dalam arti mereka korupsi. Mereka kemudian menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan. Mereka hanya memperkaya diri. Mereka hanya memikirkan kekuasaan untuk diri mereka sendiri. Dan mereka kemudian tidak berkorban untuk rakyat. Presiden mengatakan kalian tidak punya visi, tidak perlu punya visi dan misi. Kalian jalankan visi dan misi Presiden. Betul. Kalau lihat keyakinan seperti itu sebagai sebuah tim kerja, Prof. Renald lihat apa? Ini adalah sebuah tim yang solid. Sebuah tim yang bersama. Bahkan dulu saya pernah mengatakan, para menteri hendaknya jangan langsung bekerja, tetapi cebur-ceburan dulu di Jatiluhur sana. Supaya mereka merasa satu nasib, satu penanggungan bahwa mereka berada di bawah satu presiden yang sama. Tetapi itu tidak dijalankan. Bahkan kemudian visi misinya masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Jangankan visi misi presiden dengan menteri. Di dalam satu kementerian yang sama, masing-masing direktorat itu mempunyai visi misi yang berbeda-beda dan bertabrakan satu sama lain. Kita tahu misalnya visi misi kita untuk meningkatkan ekspor dan promosi Indonesia di luar negeri. Hampir semua kementerian melakukannya. Semuanya kecil-kecil dan kemudian tidak saling menopang. Walaupun sebuah tim yang solid, tetapi biasanya dalam tim itu selalu ada anggota yang menjadi pembeda. Ya. Kalau Prof melihat di dalam tim ini, sengaja saya pertanyakan ini karena kemudian saya teringat pada Susi kembali tadi. Ini seperti membuat perbedaan begitu. Susi ini? Ya. Susi adalah sosok yang menarik sepanjang dia bisa mendeliver apa yang dia sudah ucapkan, dijanjikan. Menurut saya, Susi itu bisa menjanjikan. Pertama, dia itu adalah orang yang berada di bidangnya. Jokowi tidak salah taruh orang.
Kalau Susi ditaruh sebagai Menteri Perhubungan, baru kita bisa mencaci maki itu. Karena dia bukan bidangnya. Ya. Kalau dia dijadikan Menko Perekonomian, baru kemudian rakyat boleh marah. Tetapi kalau di bidang perikanan, ya walaupun kelautannya itu masih tempat yang benar. tempat yang benar. Ya. Jadi itu adalah tempat yang benar. Yang kedua, dia menguasai bahasa asing. Betul. Sekarang berapa banyak anggota kabinet kita yang pandai sekolahnya, tapi bisa berbahasa Inggris dengan baik, berbahasa asing dengan baik. Saya agak meragukan. Ada pepatah Latin mengatakan selama saya hidup, selama saya bernapas, saya punya harapan. Ya. Dum spiro katanya. Ya. Prof, saya ingin mendengar dari Prof tentang kabinet ini, kata akhir. Ini adalah kabinet yang saya kira inspiratif, kabinet yang benar-benar gesit. Ini yang saya sebut sebagai agile government. Saya teringat dengan apa yang dilakukan oleh JK pada saat dia harus membuka bandara Kuala Namu. Ya. Pada saat itu terjadilah pesawat jatuh di mana Alex Nurdin ada di dalamnya. Betul. Kemudian JK bertanya, kenapa kita tidak pindah? Oh sudah rencana Pak. Di mana tempatnya? Kuala Namu. Loh kenapa tidak dibangun? Sudah Pak, sudah mau dibangun. Tetapi banyak masalah. Apa? Tanah belum dibebaskan. Oh siapa punya tanah itu? PTP. Oke datang saya. Datang dia ke rumah Dirut PTP. Diajak makan oleh Dirut, kemudian dia datang ke sana, Dirutnya terkejut. Bayangkan, seorang Dirut didatangi oleh Wakil Presiden. Ya. Dan kemudian dia tanya, Mbak Dirut apa masih ada masalah? Oh tidak Pak, hari itu juga selesai. Kemudian setelah itu adalah masalah lagi, masalah desain. Orang Batak pengen desain bangunannya Batak. Waktu itu Pak Rudolf Pardiri minta desain Batak. Kemudian orang Jawa juga minta desain Jawa, Majapahit. Yang satu lagi minta desainnya Delhi, desainnya Melayu. JK bilang sudah kita ambil jalan tengah, yaitu desain internasional saja. Dan itu terjadi cepat. Saya teken sini katanya. Saya teken. Selesai urusan. Ini adalah kabinet inspiratif yang bekerja mengambil keputusan, bukan kabinet angan-angan. Oke, Prof Renald, terima kasih sudah datang. Terima kasih, Pak To the Point. Terima kasih.